Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'alal kitabi wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, syukur kepada kita sama-sama mengingatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpah rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan pagi hari ini kita alhamdulillah dapat sama-sama melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salam serta salam semoga diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin di masalah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke tanggal 25 Syawal ya. 1 bulan lagi kurang lebih kita sudah akan masuk ke bulan Zulhijjah ya. Perkiraan tanggal 7 Juni kita sudah masuk ke Zulhijjah, atau berarti sebentar lagi kita masuk ke Lebaran Idul Kurban dan Idul Adha. Diperkirakan tanggal 17 Juni sudah masuk ke Idul Adha. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa masuk ke Idul Adha dengan juga mempersiapkan yang kurban terbaik kita untuk melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini dirahmati Allah dan kita juga doakan pada kesempatan ini Bapak Ketua DKM sedang melaksanakan ibadah umrah, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran dan umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu hadirin, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis nomor 66 dari kitab Mukhtar Al-Hadis. Hadis nomor 66 ini berkaitan dengan membangunkan keluarga kita untuk salat tahajud. Nah, ini bagus sekali. Hadirin dirahmati Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan ternyata juga banyak hadis-hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan beberapa perawi hadis yang mengatakan hadis ini dengan matan yang sama, isi yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah, kata Nabi, "Idza ayqadha rajul ahlamu min al-lail fasallaya." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang laki-laki itu bangun malam lalu membangunkan istrinya pada waktu malam, lalu mereka berdua sholat ya. Atau kata Nabi al-sholat ini jami'an, atau mereka sholat bersama-sama ya. Juga diartikan juga yang bersama-sama melaksanakan sholat 2 rakaat baik berjamaah ataupun tiba-tiba tidak. Tidak kiri nama kirat, maka kedua orang tersebut, suami tersebut dan istri akan ditulis oleh Allah ke dalam golongan laki-laki dan perempuan yang dikir. Jadi sunnahnya ternyata sholat tahajud itu bukan hanya kita melaksanakan sholat tahajud, tapi ada salah satu sunnah istri, ya itu sunnah. Jadi ternyata membangunkan azan itu sudah sunnah. Dan ini hadisnya banyak. Ibnu Hibban meriwayatkan, Abu Dawud meriwayatkan, Ibnu Majah itu juga meriwayatkan. Di Mukhtar Al-Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Dan jadi hadisnya dengan matan yang sama atau matan yang sama itu banyak yang bahkan ada lagi yang menarik ya, hadis terkait dengan tahajud itu ya,
Nabi juga meriwayatkan dari Abu Hurairah. Kata Nabi, rahimallahu rajulan khama min al-lail wa shalla wa aqada wa aqada qur'atan fa in abad Allah fi wajhiha. Jadi Allah akan merahmati seorang laki-laki yang bangun pada malam hari. Jadi Allah akan memberikan kasih sayangnya. Orang yang laki-laki yang bangun malam hari lalu ia sholat lalu membangunkan istrinya. Bahkan kata Nabi, kalau istrinya menolak, kata Nabi, percikan air ke dalam wajahnya, maka Allah akan merahmatinya. Dan sebaliknya kata Nabi, Allah akan memberikan rahmat kepada seorang perempuan yang bangun malam lalu membangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak mau, sunnahnya dipercikin wajahnya pakai air, bukan disiram pakai kayu, apalagi pakai ember. Ini bisa perang dunia berapa ya? Tapi itu sunnah. Jadi kalau nolak percikin, itu sunnah ya. Masalah nanti suaminya nggak mau bangun, udah dipercikin, istrinya nggak mau bangun, bisa jadi kan? Mungkin saking ngantuknya habis mengerjakan suatu pekerjaan sampai larut, dipercikin pakai air nggak mau. Tapi minimal percikin aja itu sunnah. Kenapa sunnah? Karena memang dihabisnya. Jadi bukan perbuatan dosa seorang istri memercikan ke wajah istrinya untuk tahajud, bukan dosa seorang suami atau istri memercikan ke wajah pasangannya untuk tahajud. Bahkan yang menarik, ya, ada hadis yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib, suatu malam, Ali bin Abi Thalib sedang menikah dengan putrinya Fatimah. Nabi datang malam-malam hanya untuk membangunkan sahabat Ali dan istrinya. Karena ternyata Nabi itu juga salah satu sunnahnya ketika tahajud itu membangun membangunkan keluarga. Disitulah ada sunnah ketika kita tahajud, bangunkan bukan hanya istri, yang salah satunya adalah keluarganya, anak, menantu. Hadirin dirahmati Allah, ini adalah salah satu sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hadis Bukhari dan Muslim sahih hadisnya, Nabi pernah datang malam-malam, tengah malam untuk membangunkan Ali dan Fatimah. Itu hadisnya di Bukhari ada, di Imam Muslim juga ada. Jadi dalam Allah, karena tahajud itu adalah amalan yang berat, amalan di malam hari tapi berat, bagian dari qiyamul lail atau malam-malam yang cukup berat. Bahkan tahajud ini juga adalah hal berat. Ada kalau bisa memang walaupun kita jarang tapi berupaya. Karena kata Nabi amalan yang paling dicintai Allah, ahabul a'mal ila Allah Ta'ala, kata Nabi, adwa yang paling dicintai oleh Allah amalan itu adalah yang konsisten walaupun sedikit. Kalau kita mampu 2 rakaat, tapi konsisten. Kalau kita mampunya adalah kita kita konsistenkan, dawamkan, kita niatkan, kita konsistenkan bahwa tahajud ini sebulan sekali ada setiap tanggal 1 atau setiap awal bulan dan akhir bulan. Itu lebih baik daripada tahajud kadang-kadang tahajud kadang-kadang. Ada sebuah hadis yang menarik untuk kita Satu ketika dalam hadis sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr, bahkan dalam sebuah hadis itu diriwayatkan khusus Nabi pernah menegur, mengingatkan, menasihati
Abdullah bin Amr, ya Abdullah la taqul misla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Kata Nabi, wahai Abdullah, jangan seperti si fulan. Ini hadis sesat. Ia mengerjakan qiyamul lail, ia mengerjakan sholat malam, ia mengerjakan salah satunya tahajud, tapi lantas dia tinggalin. Ya contohnya misalkan kita ya, kalau bulan Ramadan itu kan qiyamul lail, ya sholat lail tarawih itu disebut dengan sholat lail karena qiyamul lail itu ada tarawih, ada tahajud. Makanya kita walaupun sudah tarawih boleh kita melaksanakan tahajud, tapi tahajud syaratnya harus tidur dulu. Jadi kalau kita tengah malam tarawih mau tahajud harus tidur dulu karena sunnahnya harus tidur dulu. Tapi kalau kita ternyata sepertinya nanti malam nggak bisa bangun, ya kita boleh witir terlebih dahulu sebelum tidur. Ya, makanya setelah witir kalau bangun tidur lagi boleh tahajud. Ya. Baik, jadi hadisnya kata Nabi, janganlah wahai Abdullah, jangan seperti fulan yang mengadakan qiyamah tapi meninggalkan. Jadi kita juga jangan sampai kita tahajud atau qiyamul lail, sholat lail hanya pas bulan puasa ada Ramadan. Ya kita mau sholat malam setahun lagi bulan Ramadan. Jadi paling tidak kita niatkan mau sebulan sekali, syukur bisa lebih frekuensinya lebih cepat seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali dan sebagainya. Karena amal yang paling dicintai oleh Allah, alhamdulillah amal yang Allah Taala kata Nabi, yang paling dicintai Allah itu konsisten, sedikit tapi konsisten, bukan ujug-ujug banyak. Ya semangat kita yang mulai di bulan Ramadan, jangan lantas kata Nabi meninggalkan di bulan-bulan 11 bulan kita hilang. Baca Quran juga karena begitu ya, Ramadan kita bertajuk di bulan 11 Ramadan kita hilang. Ya. Karena kata Nabi ya yang paling dicintai sedikit tapi konsisten. Hadirin dirahmati Allah, ya untuk memotivasi tahajud barangkali bisa dari 2 bulan dan suami dan istri. Ini juga setiap Ahad pagi yang mau gabung setiap jam 4 Ahad pagi saja seminggu sekali untuk memotivasi kita bersama-sama. Kita setiap Ahad pagi itu jam 4 di sini itu sholat tahajud 2 rakaat berjamaah, sisanya sendiri-sendiri sampai jam subuh lah yang kurang lebih. Silakan mungkin nanti Ahad yang akan datang barangkali baik bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau gabung berjamaah 2 rakaat, sisanya sebetulnya harus berjamaah ya karena sunnahnya sendiri-sendiri. Tapi Nabi pun pernah berjamaah ya. Ketika Nabi sedang tahajud ada sahabat datang tiba-tiba mengikuti jamaahnya Nabi sholat tahajud. Jadi boleh. Kalau kita tahajud 2 rakaat supaya startnya aja dan memotivasi kita untuk jam 4 kita start mulai setelah itu sendiri. Silakan Bapak dan Ibu setiap Ahad pagi boleh datang ke masjid jam 4. Kalau ingin berjamaahnya jam 4 pas ya nanti diselingi mungkin bisa rehat dan minum dan sebagainya supaya tidak ngantuk. Karena ibadah sholat malam yang paling bagus adalah dalam kondisi kita tidak mengantuk, tidak lelah. Karena ada dalam hadis Nabi ya kita dilarang kalau ingin ngantuk banget itu sholat malam karena khawatir pada saat berdoa bukan juga minta kebaikan karena lagi ngantuk malah minta doa. Jadi dirahmati Allah, kesimpulan kajian hadis pada pagi hari ini hadis nomor 66 dari kitab Mukhtasar Hadis bahwa seorang yang bangun malam, seorang laki-laki yang bangun malam dari Nabi lalu dia membangunkan istrinya, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maka kita tergolong orang-orang yang ahli. Masya Allah ya, seorang ahli yang mengingat Allah.
Mudah-mudahan tentu kita bisa mengamalkan hadis ini. Hadis yang lain kata Nabi, ya Allah akan memberikan kasih sayang, Allah akan merahmati kita. Orang yang dengan malam bangun malam hari, ia sholat minimal 2 rakaat. Hadis ini 2 rakaat. Lalu dia membangunkan istrinya atau suaminya. Ada satu sunnah percikin airnya kalau salah satu tidak mau bangun. Kalau yang bangunin suami istrinya dipercikin, atau istrinya yang bangun dan suami dipercikin, mercikin aja itu sudah sunnah dan pahala. Walaupun tidak sampai bangun, tapi minimal karena itu bagian dari sunnah, kita kalau mampu bisa tercikin. Tapi pastikan jangan sampai kalau dipercikin ada perjanjian ya, ada perjanjian kalau dipercikin jangan marah. Takut ya gara-gara dipercikin besoknya jadi marah-marah. Ya, jadi perjanjian dulu sebelum itu. Nanti malam kalau nanti dipercikin jangan marah. Ya. Karena bisa jadi nanti jadi perang dunia ketiga ya. Begitu juga kalau kita punya anak-anak yang mampu untuk bangun malam ya. Karena di hadis Bukhari dan Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga membangunkan Ali bin Abi Thalib dan istrinya Fatimah ya, untuk bangun malam. Artinya salah satu sunnah ketika bangun malam di samping memang sholat tahajudnya juga membangunkan istri, menantu dan anaknya. Artinya ya di dalam hadis ini bahwa ketika bangun malam ada sunnah, bukan hanya bangunin istri atau suami, tapi di hadis yang sahih Ali itu menantunya Nabi dibangunkan, ya Fatimah anaknya dibangunkan. Itu juga bagian dari sunnah ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya konsistensi dari ibadah, karena ibadah yang dicintai oleh Allah adalah dua mawaqit Allah. Yang paling dicintai oleh Allah konsisten tapi sedikit. Mari kita semampu kita niatkan untuk melaksanakan tahajud walaupun sebulan sekali, seminggu sekali, untuk memotivasi saja sebetulnya kita. Kalau untuk memotivasi mungkin kalau sendiri berat, kita boleh sama-sama di masjid, baiknya ibu-ibu atau bapak-bapak seminggu sekali, yang sisanya di rumah barangkali silakan. Kalau mau gabung setiap ahad pagi jam 4 sudah berada di masjid, berjamaah 2 rakaat, dilanjutkan sholat sendiri sampai menjelang sholat subuh. Hadir yang dirahmati Allah, demikian kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberikan kekuatan juga untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.